Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Pak Heri. Pak Heri, dalam diksi cuitan Novel Baswedan ini ada yang bisa dikenakan dianggap melanggar hukum? Ya, tadi kalau nuansa kebatinan kita membaca kan versinya bisa beda-beda nih Pak ya. Apalagi kalau kita melihatnya dalam perspektif bahwa ini bentuknya apa dulu. Kita sepakati ini tudingan, fitnahkah, hoaxkah dia, atau ada kritikan yang kemudian coba dibangun di sana narasinya. Nah ini memang kalau dalam proses penyidikan itu kan perlu nanti ada keterangan. Kalau memang ini lanjut ke proses penyidikan, ada keterangan ahli yang dibutuhkan di sana, ahli bahasa mungkin untuk menentukan apakah ini bermuatan konotasi negatif dan kemudian cenderung untuk memprovokasi atau seperti apa. Nah, yang sebenarnya kita tunggu adalah respon cepat dari teman-teman Polri untuk kemudian menjawab hal tadi hingga terang-benderang ke publik agar tidak menjadi syakwa sangka terkait dengan apakah pemenuhan haknya tadi sudah dilakukan. Kalau memang kita mengkerucutkan pada pemutahiran isunya di situ, gitu ya. Sehingga tadi menurut saya proses ini sudah sangat membantu teman-teman Polri untuk kemudian menghentikan anasir-anasir lain di luar dari konteks yang mungkin ditangkap menjadi hal-hal yang menyebarkan berita yang mengganggu ketertiban umum, meresahkan masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, secara pribadi mungkin tadi kalau kita melihatnya ya pandangan kita bisa berbeda karena tadi ini bisa subjektivitasnya tinggi. Apakah kita melihatnya dari perspektif ini kritik tadi saya bilang, tudingankah atau fitnah ujung-ujungnya? Ya kalau data dibalas dengan data, pernyataan dibalas dengan pernyataan, nah, mungkin awalnya itu dulu yang akan dilakukan menurut saya jauh lebih manfaat tadi kan. Nah, sehingga kemudian baru menilai apakah ini secara segi kemanfaatan tadi untuk didorong ke proses hukumnya berjalan atau tidak. Begitu kira-kira. Ya, artinya tentu dibutuhkan ahli yang bisa mendalami sebenarnya apa makna dari cuitan-cuitan ini. Tapi saya tertarik untuk bertanya kembali kepada Pak Joko. Pak Joko, sebenarnya menurut pandangan Anda sendiri, melihat dari cuitannya saja, cuitan dari Novel Baswedan ini, apakah memang ada diksi yang dianggap menghasut ataupun memprovokasi? Seperti apa sebenarnya Anda mendalami dan apa yang sebenarnya mengusik? Jadi gini Pak, kami lihat ini cuitan ini 2 hari lalu, ya kan. Ketika kami baca ini, loh ini kok bikin gaduh ini si Novel ini kan. Jadi yang mungkin meresahkan kami adalah diksinya adalah aparat yang keterlaluan lah, apalagi dengan ustadz gitu loh. Tapi dalam kacamata kami sebagai aktivis, ini kan nanti kan mendiskreditkan bukan mengkritik, dan tidak ada unsur pertanyaan di situ kecuali di atasnya apakah orang sakit kenapa dipaksakan ditahan. Nah itu kan kewenangan penyidik sebetulnya. Dan bicara hak-haknya, ya kan, si almarhum ini sebagai warga negara sudah mendapatkan hak-haknya, sudah dirawat oleh pihak kepolisian, ada rekam medis segala macam. Bahkan pihak keluarga pun setahu saya yang saya baca di media sudah membantah adanya unsur penyiksaan. Terus Novel ini tidak bertanya tapi menyerang. Aparat jangan keterlaluan. Keterlaluannya di mana? Emang dilakukan aparat itu apa? Soalnya Novel ini so tahu gitu loh. Nah kalau memang dia ingin bertanya, ingin mengklarifikasi kenapa dia mencuit di medsos, harusnya dia datang ke Mabes Polri, dia bertanya ya kan ke pihak Mabes Polri, ya kan. Dia pertanyakan ini jangan dicuit di medsos yang dibaca oleh publik. Ini kan artinya kan dia mau membuat sensasi. Baik. Membuat sensasi, terus dia membuat framing seolah-olah nih aparat ini mengerikan gitu loh. Itu yang bagi saya ini aneh gitu si Novel ini gitu loh. Ya, tapi kan dari Pak Novel sendiri juga sudah mengatakan bahwa cuitan itu adalah sebagai bentuk keprihatinan, Pak. Bagaimana tanggapan Anda? Nah, inilah dia bicara keprihatinan, ya kan. Dia bicara kemanusiaan, ya kan. Ini kan seolah kan dia memframing ada apa dengan aparat gitu loh. Padahal tidak ada apa-apa gitu, setahu saya. Pihak Barreskrim sudah menjelaskan, ya kan. Pihak Mabes sudah menjelaskan. Almarhum sudah mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, sudah diberikan perawatan ketika sakit gitu kan. Ada rekam medisnya. Dan juga saya sangat yakin tidak ada unsur penyiksaan di sana gitu loh. Karena tidak mungkin logikanya seorang aparat penegak hukum menyiksa tahanan gitu loh. Tidak mungkin karena pasti dia akan kena undang-undang HAM, pelanggaran HAM. Jadi soalnya ini si Novel ini membuat framing gitu loh, menggiring opini publik soalnya ini aparat ini menakutkan gitu loh, seperti monster gitu loh. Ini kan bagi saya kan aneh gitu loh. Nah, satu lagi yang paling kami soroti ada kapasitas dia sebagai penyidik KPK gitu loh.
Artinya dia kan masih aktif sebagai penyidik KPK. Ketika dia bicara itu kan menjadi apa namanya, menjadi sebuah berita gitu kan, apapun itu. Beda halnya ketika bicara dia mengkritisi. Saya baca Twitternya dia, tidak pernah ada yang saya Oke, baik, ada yang saya Pak debat, Joko. tidak pernah ada yang saya laporkan. Kecuali ini kecuali ini, karena ini bagi saya ini kalau dibiarkan ini akan menjadi sebuah apa namanya, sebuah gap. Oke, Gitu, Pak sebuah Joko, gesekan kita antar tunggu nanti institusi. bagaimana dengan Gitu. laporan yang diterima oleh pihak kepolisian. Saya ingin ke Pak Heri. Pak Heri, sebagai konklusi sendiri, ke depannya artinya pihak kepolisian ini seharusnya selain menerima laporan, apakah perlu memanggil ahli bahasa dan juga termasuk Novel Baswedan? Tentu, karena bicara tentang hukum pidana ini yang dikejar adalah kebenaran material ya Pak ya. Beda dengan hukum acara perdata atau hukum perdata yang lebih kepada formilnya. Jadi memang yang harus digali adalah kesejatiannya tadi ini. Apakah memang benar bahwa ini mungkin dianggap memenuhi unsur tapi ternyata tidak ada mens reanya. Apakah itu cukup dengan itu saja kemudian bisa dianggap untuk kemudian dilepaskan dari segala kesangkaan tadi. Tapi yang paling penting adalah poin penting dari kasus ini ketika kita ada pernyataan dari cuitan tadi, contohnya mengkerucutkan pada kapan sebenarnya sakitnya beliau tadi itu almarhum. Apakah ditahan pada saat sebelumnya atau pada saat sesudahnya. Sehingga itu penjelasan yang akan penting diberikan oleh teman-teman kepolisian. Kita coba untuk memberikan jalan keluarnya lah, yang terbaik tadi kan dalam konteks ini. Dan kita mengingatkan bahwa prosesnya masih ada penyelidikan. Kalau proses penyidikan itu pasti sudah jelas bahwa ini tindak pidana dan bukti-buktinya minimal 2 alat bukti sudah tercukupi. Nah tentunya tadi yang paling berperan, yang paling vital di sini adalah keterangan ahli dalam menilai ini juga salah satu unsur pembantunya tadi. Baik ahli bahasa maupun ahli pidana. Kalau memang proses ini lanjut sampai pada proses penyidikan. Tapi mungkin dengan kebesaran hati teman-teman Polri bisa melihat dari perspektif yang lain. Who knows gitu, kita tidak tahu. Kita tunggu saja nanti apa kemudian tindakan yang diambil secara legal formalistik dari teman-teman kepolisian untuk menilai apakah persoalan ini cukup dijawab dengan pernyataan juga, dengan menjelaskan detail, apa yang kemudian menjadi pertanyaan dari isi cuitan dari Bang Novel atau yang lain. Walaupun tadi sudah kita sampaikan bahwa hukum tidak hanya bicara tentang kepastian hukum, tapi juga ada keadilan dan juga ada kemanfaatan di dalam. Baik, terima kasih Pak Heri Firmansyah dan juga Pak Joko Priyoski informasinya dan juga waktunya di Kabar Petang. Kita tunggu nanti kelanjutan dari pihak kepolisian. Terima kasih.